Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Afilanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran aksi 1 materi hukum Archimedes kelas 11 MIA 1 di SMA Negeri 1 Bola. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, puji Tuhan karena kita semua masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu dan bisa beraktivitas kembali pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Saya beri kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk membawa kita dalam doa. Marilah kita semua menyatakan hati dan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut iman Kristen. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Baik, terima kasih Yesi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, sekretaris kelas hari ini mungkin ada teman yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2 orang Oke. Alasannya kenapa? sakit Dua-duanya sakit. ya. Oke, baik. Kita berdoa ya buat teman kita yang sakit biar cepat sembuh supaya bisa kembali belajar bersama kita di sekolah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk menambah semangat, menambah motivasi, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita bangkit berdiri, kita memulai dengan SPM. SPM-nya pendek saja ya. SPM-nya dalam bentuk lagu. Belajar apa, sekarang. Sekarang belajar apa, sekarang. Diulangi dua kali ya. Kita mulai dengan tepuk tangan. Oke. Belajar apa, silakan duduk kembali. Baik, sebelum memasuki materi kita hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan terkait dengan materi pada pertemuan kali lalu. Ya, oke. Pada pertemuan kali lalu kita sudah membahas, jadi kali ini saya akan menanyakan satu buah pertanyaan terkait materi pada pertemuan kita kali lalu. Mengapa minyak selalu berada di atas air ketika berada di dalam satu wadah? Oke, silakan Sandi. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda, sehingga mungkin massa jenis benda yakni minyak tadi mungkin lebih ringan atau lebih kecil jika dibandingkan dengan massa jenis air. Oke, masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Baik, jadi benar ya, karena kalian sudah paham tentang materi yang kita sudah lalui, ya, maka sekarang diberikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk melihat pada slide berikut. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, peserta didik dapat menganalisis hukum Archimedes untuk menyelesaikan persoalan fisika. Yang keempat, peserta didik dapat merancang percobaan prinsip hukum Archimedes. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan percobaan prinsip hukum Archimedes dengan tepat dan teliti. Dan yang berikut, yang keenam, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan hukum Archimedes.
Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempresentasikan penerapan hukum Archimedes. Ya, jadi materi pokok kita hari ini adalah tentang hukum Archimedes. Yang berikut, adik-adik boleh kembali lihat di slide di depan. Ketika adik-adik mereka sudah mengamati gambar yang terdapat pada slide di depan, apa yang kamu amati dari gambar? Satu orang, oke, Elsa silakan. Gambar pertama itu bunga teratai yang terapung di atas air. Oke, gambar yang kedua siapa tahu? Oke, silakan, Devi. Gambar kedua, gambar pelampung yang terapung di atas air. Oke, jadi satunya bunga teratai mengapung di atas air, sedangkan satunya apa? Lampu. Oke, jadi dari gambar itu kita akan mempelajari materi tentang hukum Archimedes, gitu ya. Jadi untuk adik-adik lebih memahami lagi tentang materi hukum Archimedes ini, maka ibu akan menunjukkan video di depan. Silakan adik-adik menonton, silakan. Baik, Zok tuan. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah videonya. Sekarang pertanyaan ibu, apa yang kamu amati dari video tadi? Oke, Sandi silakan. Sesuai dengan video yang tadi ditampilkan, setiap benda pasti akan mengalami tiga keadaan. Di gambar yang pertama itu ada bebek yang terapung. Oke. Gambar kedua ada ikan yang berada di dalam air atau melayang. Oke. Dan gambar ketiga ada batu yang tenggelam di dalam air. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Mengapa benda itu bisa tenggelam, melayang dan terapung? Kenapa? Nah, mengapa benda itu bisa melayang, tenggelam dan terapung? Ibu, Oke, baik. benda dikatakan terapung mungkin karena berat benda itu ringan. Oke. Apalagi kalau dia melayang? Oke, silakan. Ibu. Mungkin saja benda tersebut memiliki massa jenis yang sama. Oke, baik. Jadi kalian sudah menjawab agar lebih pahami materi tentang hukum Archimedes ini. Silakan adik-adik membentuk kelompok diskusi dan melakukan percobaan. Baiklah, terima kasih ya adik-adik sudah membentuk dalam bentuk kelompok. Oke, sekarang ibu akan membagikan LAPD-nya dan adik-adik diminta untuk mencermati langkah-langkah percobaan yang terdapat dalam LAPD. Oke, adik-adik sudah lihat semua? Oke, sekarang silakan menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Silakan. Ya, oke, silakan diimplementasikan ya. Tiap langkah itu. Oke, bagi yang sudah selesai eksperimennya, silakan menulis hasil percobaan. Pertama tadi kan dia Oke, baik, mungkin sudah selesai. Sudah tulis
persentase, ya. Saatnya kita presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Jadi kelompok 1 itu adalah kelompok Newton, ya. Ya toh, kita beri nama dengan kelompok Newton. Selanjutnya untuk kelompok 2 atau kelompok apa? Archimedes. Waktu dan kesempatan kami berikan. Langsung di depan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, baik, selamat pagi. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Archimedes akan mempresentasikan hasil diskusi dari percobaan yang telah kami lakukan terkait dengan materi Archimedes. Pada pembawa materi atau pembaca, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menyampaikan hasil percobaan kami yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Pada gelas pertama, yaitu gelas A, yaitu terjadi peristiwa tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Pada gelas B, terjadi peristiwa melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan pada gelas C, terjadi peristiwa mengapung karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Kesimpulannya yang kami ambil dari hasil percobaan tersebut, yaitu dari percobaan ini, dengan adanya penambahan garam dan membanyakan fenomena baru pada keadaan gelas B dan gelas C, yaitu telur dapat melayang dan terapung. Jika masing-masing gelas diberi perlakuan yang berbeda, yaitu dengan masukkan jumlah garam yang berbeda pada masing-masing gelas, jadi semakin banyak jumlah garam yang diberi, maka semakin besar massa jenis air dan semakin besar pula gaya apung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, maka kami persilakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok Archimedes. Pertanyaannya, mengapa telur bisa terapung di dalam air garam? Oke, ada pertanyaan dari kelompok Archimedes kepada kelompok Archimedes. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Archimedes. Mengapa telur bisa terapung di dalam air garam? Karena jika telur dimasukkan ke dalam gelas yang telah diberi garam, maka telur akan terapung karena berat telur lebih kecil dari gaya ke atas oleh zat cair, dan massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis zat cair. Sekian jawaban dari kami. Jika ada teman-teman yang memberikan sanggahan, kami persilakan. Sudah pas? Oke, baik, kita berikan nafas yang meriah. Silakan. Terima kasih, silakan kembali. Oke, baik, terima kasih dari semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya yang luar biasa hari ini dengan percobaan yang cukup luar biasa dan cukup membuktikan. Dan mereka sudah mempertanggungjawabkan lewat hasil presentasinya. Ibu mungkin berikan kesempatan untuk salah satu teman kalian untuk memperkuat kembali kesimpulan dari hasil percobaan kita hari ini. Siapa yang mau, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kesimpulan kami atas pembelajaran ini, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu penambahan garam dapat memperbesar massa jenis air. Massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah hasil kesimpulan dari hasil
percobaan kita hari ini untuk memperkuat kembali pemahaman kalian tentang hukum Archimedes. Mari kita akan menyelesaikan contoh soal berikut. Oke, perhatikan kembali di slide. Ini adalah contoh soal. Sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton. Sedangkan ketika dicelup ke dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Jika massa jenis air itu 1000 kg meter kubik. Hitunglah massa jenis benda. Yang pertama adalah diketahui, ya. Kita buat diketahui. WU sama dengan 500 Newton. Itu artinya berat benda di udara. Oke, yang berikut BF itu adalah berat benda di fluida, ya, di dalam fluida, yaitu 400 Newton. Kemudian rho F itu adalah massa jenis air atau massa jenis fluida, besarnya adalah 1000 kg meter kubik. Yang ditanyakan di sini adalah massa jenis benda. Oke, yang berikut ini adalah penyelesaiannya. Jadi kita langsung menggunakan rumus, yaitu FA sama dengan WU dikurangi WA. Kita untuk mendapatkan dulu gaya ke atasnya berapa. Jadi 500 dikurangi 400 maka dapatnya 100 Newton untuk gaya ke atas. Yang berikut kita mencari volume benda, yaitu dengan menggunakan rumus FA sama dengan rho A dikali G dikali FB PB. Maka dapatnya adalah PB-nya adalah 0,01 meter kubik. Ketika kita dapatkan nilai volume, maka disitulah kita mencari massa jenis benda dengan menggunakan persamaan rho B sama dengan MB per PB. Maka nilai terakhirnya yang kita peroleh adalah massa jenisnya, yaitu 50 dibagi dengan 0,01, maka dapatnya 5000 kg per meter kubik. Oke, jadi itu berkaitan dengan contoh soal. Sekarang Ibu akan memberikan untuk memperkuat kembali pemahaman kalian, maka Ibu akan melakukan post test. Jadi ada yang mereka mengerjakan tugas. Sudah selesai? Sudah. Oke, mungkin satu orang boleh mengumpulkan yang. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan proses. Sekarang kita akan menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini tentang hukum Archimedes. Berkaitan dengan hukum Archimedes ini, yang pertama, hukum Archimedes itu adalah gaya ke atas yang disebut dengan gaya atom. Gaya atom itu dia sama dengan berat benda di udara dan juga dikurangi dengan berat benda dalam zat cair. Jadi persamaan dari gaya atom itu adalah WU dikurangi dengan W berarti benda atau W benda. Yang berikut mengapung, tenggelam dan melayang seperti tadi yang kita sudah lakukan eksperimen, gitu ya. Syarat benda mengapung yaitu massa jenis benda itu harus lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Iya, massa benda harus massa fluida, massa jenis benda harus lebih kecil dari massa jenis fluida. Kemudian untuk syarat benda tenggelam yaitu massa jenis benda itu harus lebih besar dari massa jenis fluida. Oke, syarat benda melayang yaitu massa jenis benda sama
gravitas. Sehingga di sana persamaannya adalah V dikali massa jenis benda dikali dengan gaya percepatan gravitasi. Jadi volume benda dikali dengan massa jenis benda dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi itu adalah syarat benda mengampung. Jadi yang berikut untuk melayang, yaitu massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida. Dengan persamaannya sama, yaitu V sama dengan M dikali G. Dengan rumus FA-nya juga sama, yaitu V dikali Rho dikali G. Yang berikut untuk syarat benda tenggelam, yaitu dengan persamaannya juga sama, yaitu massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida. Jadi benda yang dimasukkan ke dalam fluida itu akan mendapatkan gaya ke atas, gitu ya. Jadi setiap benda ketika kita memberikan kita memasukkan pada fluida itu dia akan mendapatkan gaya ke atas sehingga benda itu bisa terapung, bisa melayang. Di dalam fluida itu ada 3 peristiwa. Tadi kita sudah melakukan eksperimen bersama, kita membuktikan ada terapung, melayang dan tenggelam. Peristiwa tersebut mendapatkan pengaruh dari 2 gaya tadi, yaitu berat dengan apa? Berat benda dengan gaya ke atas atau kata lainnya gaya apung. Gaya apung itulah yang dikenal dengan gaya Archimedes, gitu ya. Jadi persamaannya adalah V sama dengan Rho dikali G dikali volume benda, dan FA itu persamaannya adalah FA sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali volume fluida. Baik, jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita sekarang ini. Oke, baik. Adik-adik, Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Mungkin siapa yang mau menyampaikan perasaannya secara langsung, silakan Ibu memberikan kesempatan. Oke, silakan Sandi. Baik, selamat siang kita semua. Oke, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi dan mewakili teman-teman akan menyampaikan refleksi singkat terkait pembelajaran kita hari ini. Jujur, secara pribadi saya juga dan teman-teman merasa senang dan sangat tertarik untuk mengikuti pembelajaran hari ini terkait hukum Archimedes, karena memang pembelajaran yang menarik. Selain itu didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, metode pembelajaran yang menarik, yakni kita melakukan percobaan dan bereksperimen. Di sini kita diberikan kesempatan untuk menggali informasi, berekspresi, bereksperimen secara luas-luas. Selain itu juga pembelajaran yang menggunakan IT, yakni LCD, kemudian ditampilkannya video pembelajaran, benar-benar membantu kami untuk berpikir kritis terkait materi pembelajaran. Selain dari metode pembelajaran dan media pembelajaran, memang karena ibu gurunya yang asli dapat membantu kami untuk berpikir, mengarahkan kami untuk melakukan percobaan, bereksperimen. Mungkin hanya itu saja refleksi yang saya berikan. Selamat siang untuk kita sekalian. Atas refleksi yang diberikan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua atas partisipasi kita hari ini. Luar biasa, sudah banyak aktivitas yang adik-adik lakukan hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu menyampaikan berkaitan dengan tugas. Ya, tugas adik-adik wajib mengerjakan tugas, yaitu dengan cara mengedit kembali video eksperimen tadi, video percobaan mulai dari awal percobaan, kegiatan inti sampai dengan penutup, dibuat kesimpulan secara baik, diedit secara baik, kemudian diuploadkan ke sosial media. Kemudian yang berikut sebagai informasi, ya, informasi terkait materi selanjutnya pada pertemuan yang akan
yaitu materinya adalah tegangan permukaan cair. Diharapkan untuk belajar supaya pertemuan berikutnya kita sudah dalam keadaan siap. Gitu ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mungkin kita ice breaking lagi satu kali. Saya ajak adik-adik untuk berdiri. Oke, jadi tadi ice breaking tadi pagi sedang belajar apa ya? Siang ya. Yang terakhir kita akan ice breakingnya dengan judul apa? Sedang apa? Gitu ya? Ya toh? Bisa ya? Oke, kita langsung mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Sekarang sedang apa? Oke, terima kasih. Oke, sudah kembali. Jadi hari ini pembelajaran kita telah berakhir, ya. Jadi di akhir pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Jadi saya berikan kesempatan kepada salah satu dari adik-adik mereka untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya bawakan doa ini dengan iman betul. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikut.